Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang bahwa Allah memenuhi segala keperluan kita. Saudara, saya percaya setiap kita memiliki kebutuhan saat ini. Setiap kita memiliki keperluan saat ini. Dan saya percaya setiap kita ingin supaya apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, itu dicukupkan oleh Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa Allah itu rindu mencukupkan segala kebutuhan setiap kita? Mungkin ada di antara kita yang adalah seorang orang tua, seorang bapak atau ibu mungkin. Terhadap anak-anak kita, apakah saudara rindu supaya kebutuhan anak-anak saudara tercukupi? Saya percaya setiap kita ingin supaya kebutuhan anak-anak kita tercukupi. Setiap kita rindu supaya kebutuhan anak-anak kita tercukupi. Bahkan lebih dari apa yang dia butuhkan, kita ingin supaya itu tercukupi. Terlebih lagi Bapa di sorga saudara, dia rindu supaya anak-anaknya tercukupi. Apa yang kita rindukan, apa yang saya rindukan, apa yang saudara rindukan, Allah rindu supaya segala kebutuhan kita dicukupkan. Tetapi apakah dengan demikian secara otomatis segala kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Tuhan? Tentu tidak saudara, ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang perlu kita belajar, yang perlu kita pahami, yang perlu kita terapkan dalam hidup kita, supaya kita mengalami janji-janji Tuhan, di mana Dia mencukupkan segala keperluan kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis, supaya saudara bisa memahami firman Tuhan dengan gampang saudara. Itu sebabnya hati dan pikiran saudara mari siapkan untuk taburan firman Tuhan, supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan hari ini untuk saudara terapkan di sepanjang hari ini. Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan.
Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperluas keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Filipi, dan Paulus membahas tentang bagaimana jemaat Filipi itu begitu terbeban dan punya hati untuk menolong Paulus dalam pekerjaan pelayanan, dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Lalu kemudian Paulus memberikan jaminan kepada umat-umat Tuhan, kepada jemaat-jemaat Filipi saudara. Dan ada alasan dari jaminan tersebut. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini. Apa jaminan firman Tuhan? Dan apa alasan jaminan itu ditujukan kepada jemaat Filipi? Yang pertama, jaminan firman Tuhan itu ada di ayat yang ke-19, di mana Paulus menegaskan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, firman ini menegaskan bahwa Allah memenuhi segala keperluan umat Tuhan, segala keperluan jemaat-jemaat Tuhan. Dan bagaimana Allah memenuhi keperluan jemaat Tuhan? Itu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi Allah mencukupkan segala keperluan umat-umat Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, kalau Allah memenuhi segala keperluan umatnya, Allah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, apakah yang kurang saudara? Allah itu tidak kekurangan satu apapun dalam kekayaannya, baik kekayaan dalam hal berkat rohani, baik dalam kekayaan dalam hal berkat jasmani, kedamaian, ketentraman dan sebagainya. Allah berlimpah dalam semuanya itu. Dan jaminan firman Tuhan bagi umat-umat Tuhan adalah bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Saudara, hari ini memerlukan hal-hal yang merupakan kebutuhan kerohanian saudara. Saudara membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan jiwa saudara. Saudara memerlukan kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani saudara. Dalam hal apapun, Allah kita adalah Allah yang kaya dan sanggup mewujudkan, sanggup mencukupkan segala kebutuhan itu. Allah sanggup dan Allah melimpahkan bagi kita segala kebutuhan itu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu sebabnya sebagai umat-umat Tuhan saudara, kita tidak perlu bimbang, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaannya. Tidak ada yang kurang di hadapan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa Allah kerjakan.
Tidak ada yang tidak mampu Allah kerjakan. Dia sanggup mengerjakan segala apa yang kita butuhkan dan mencukupkannya. Hari ini apa yang menjadi kebutuhan saudara? Apa yang saudara butuhkan? Apakah saudara butuh damai hari ini? Oleh karena saudara sedang menghadapi masalah, baik di tengah keluarga, baik dalam hidup saudara ada masalah, ada persoalan. Saudara merindukan ketenangan dan kedamaian. Allah kaya dalam ketenangan dan kedamaian. Saudara hari ini membutuhkan pertolongan untuk masalah dan beban dan persoalan saudara. Allah kaya dan Dia sanggup menolong dalam segala perkara kehidupan saudara. Allah sanggup menolong seluruh kehidupan saudara. Dia Allah yang kaya dan Dia akan mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan saudara. Itu jaminan firman Tuhan bagi setiap kita. Itu jaminan firman Tuhan bagi saya, dan itu jaminan firman Tuhan bagi saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita mengalami jaminan pertolongan Tuhan? Dia mencukupkan kita. Dia melimpahi kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bagaimana supaya kita mengalami itu, saudara? Dikatakan di ayat yang ke-10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, jaminan di ayat 9 bahwa Allah memenuhi segala keperluan umat-umat Tuhan di Filipi itu diberikan kepada orang yang ditulis di ayat 10. Aku sangat bersuka cita bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jadi waktu itu umat-umat Tuhan berpikir tentang Paulus, dan mereka juga merasakan apa yang dirasakan oleh Paulus dalam pelayanan dan dalam pemberitaan Injil. Dan atas itu akhirnya mereka mengirimkan bantuan. Dan memang dikatakan memang selalu ada perhatianmu. Artinya mereka selalu memperhatikan Paulus dalam pelayanannya, dalam pemberitaan Injil. Mereka sering melakukan itu dan mereka wujudkan perhatian mereka dalam pemberian untuk mencukupkan kebutuhan Paulus dalam dalam Paulus memberitakan Injil, dalam Paulus melayani. Artinya apa, saudara? Kenapa akhirnya keluar ayat 9 Tuhan berkata bahwa Paulus berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jaminan firman Tuhan bahwa Dia akan mencukupkan segala kebutuhan umat-umat Tuhan. Kenapa keluar jaminan itu, saudara? Bagi siapa jaminan itu? Bagi orang-orang yang punya perhatian untuk pekerjaan Tuhan. Bagi orang-orang yang punya hati untuk menolong orang-orang yang melayani Tuhan. Itu yang pertama, saudara, yang bisa kita lihat di sini. Bagaimana sehingga jemaat Filipi mengalami kecukupan, dicukupkan oleh Tuhan dalam segala keperluan mereka menurut kekayaan Tuhan. Bagaimana sehingga jaminan itu diberi kepada mereka, karena mereka adalah jemaat yang punya hati, punya perhatian, punya beban untuk melayani pekerjaan Tuhan melalui apa yang mereka punya, melalui materi yang mereka punya. Mereka menolong Paulus dalam kebutuhannya. Mereka membantu Paulus dalam pelayanan yang dia lakukan. Mereka mengirim bantuan mereka melalui Epaphroditus, saudara, supaya Paulus bisa terus melayani. Mereka membantu Paulus. Hari ini, saya rindu kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apa yang saudara sudah kerjakan untuk pelayanan? Kali ini topiknya, saudara, dalam firman Tuhan ini berbicara tentang pekerjaan pelayanan Tuhan. Apa yang saudara sudah kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Apa yang saudara sudah kerjakan untuk menolong, mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan? Hari ini lihat gereja saudara. Hari ini lihat pekerjaan Tuhan di mana saudara berada mungkin. Lihat orang-orang yang menabur firman kepada saudara. Orang-orang yang telah menjadi berkat bagi saudara. Orang-orang yang telah melayani saudara secara rohani. Saudara diberkati, hidup saudara diberkati. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara kerjakan? Jaminan firman Tuhan bahwa Allah mencukupkan segala kebutuhan jemaat Filipi
Itu karena jemaat Filipi juga punya hati buat pekerjaan Tuhan, punya hati untuk Paulus yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau selama ini saudara belum berbuat apa-apa untuk pekerjaan Tuhan, mungkin ini waktunya untuk saudara coba untuk merenung apa yang bisa saudara lakukan, apa yang bisa saudara kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari berbuat saudara, mari bertindak, bukan hanya sekedar kata. Jemaat Filipi, mereka punya pikiran, mereka punya perasaan, dan punya hati. Karena dikatakan bahwa akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu. Jadi ada pikiran mereka, ada perasaan mereka, ada hati mereka untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi itu semua tidak hanya dituangkan melalui kata-kata. Mereka tidak hanya berkata kepada Paulus, Paulus, kami tetap memikirkanmu. Mereka tidak hanya berkata kepada Paulus, kami juga merasakan apa yang kamu rasakan. Mereka juga tidak hanya berkata kepada Paulus, kami juga punya hati, kami mengasihimu. Mereka tidak hanya berkata demikian saudara, tapi mereka kumpulkan persembahan, lalu mereka kirimkan melalui Epaphroditus kepada Paulus, sehingga Paulus tertolong dan bisa melaksanakan pekerjaan pelayanan Tuhan. Hari ini buat action saudara, apa yang saudara bisa lakukan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan jaminan firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu yang kedua saudara, di ayat 14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah saudara, yang kedua di sini Paulus menegaskan bahwa mereka tahu bahwa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu ada beban, ada persoalan, ada kesusahan. Mereka tahu itu. Jemaat Filipi tahu akan hal itu. Sehingga Paulus berkata, di ayat 13 sebenarnya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Paulus berkata bahwa sekalipun kamu tidak menolong, aku sanggup kok. Sekalipun kamu tidak membantu, aku sanggup kok. Ada Tuhan yang memberi aku kekuatan, sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia memberi kekuatan kepadaku. Sekalipun ada beban, ada persoalan, ada kesulitan yang dihadapi oleh Paulus dalam pekerjaan pelayanan, tapi dia berkata, aku sanggup. Aku sanggup. Namun, ayat 14 dia berkata, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus berkata, aku sanggup. Susah, iya susah. Sulit, iya sulit. Ada berat, ada persoalan, begitu berat melayani Tuhan, ya iya. Tetapi dalam semuanya itu Paulus berkata, aku sanggup. Tanpa perhatianmu aku sanggup. Tetapi baik perbuatanmu karena engkau telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi ketika Paulus melayani, ada kebutuhan dalam pelayanan. Dan Paulus mungkin seringkali juga mengalami kesusahan dalam mencukupkan kebutuhan itu, sehingga dia juga bekerja sebagai pembuat tenda sambil melayani. Nah itu yang dilihat oleh jemaat Filipi, sehingga akhirnya jemaat Filipi mengumpulkan persembahan. Mereka ikut merasakan kesusahan yang dirasakan oleh Paulus, sehingga mereka mau meringankan kesusahan itu. Mereka mengirimkan bantuan mereka kepada Paulus. Saudara, artinya apa? Mereka melayani, artinya mereka memberi, bukan karena gagah-gagahan. Karena terlalu banyak juga orang yang memberi buat pekerjaan Tuhan sebagai sesuatu yang gagah-gagahan, saudara. Bukan demikian jemaat Filipi. Mereka memberi karena mereka benar-benar merasakan kesusahan Paulus dan mereka mau meringankan kesusahan Paulus dalam melayani Tuhan. Satu kali saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, dan kemudian ketika saya bertemu dia di gerejanya, saudara, dia pelayan di gereja itu. Selagi pendeta nggak ada di situ, dia kemudian bercerita kepada saya bahwa dia yang mengorbankan ini, dia yang mengorbankan ini, dia mengorbankan ini. Wow, pada waktu itu saudara, saya berpikir, wow, satu sisi memang salut, dia banyak berkorban, tapi di sisi lain apa tujuannya ini dia cerita? Apa yang dia mau? Dan dengan gayanya menceritakan itu, apa yang dia mau?
nampak sekali bahwa dia mau menunjukkan pengorbanannya, bahwa aku sudah mengorbankan ini, aku sudah mengorbankan ini. Dengar saudara, kita tidak perlu gagah-gagahan untuk berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak perlu gagah-gagahan untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Yang kita perlu adalah kita memahami sulitnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan, ada hambatan dan sebagainya dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan. Dan dalam semuanya itu, ketika kita merasakan dan mengalami kesusahan itu, dan kemudian kita mau meringankan kesusahan itu untuk memberi, itulah cara memberi yang benar. Karena kita ingin meringankan kesusahan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Jadi mereka memberi karena mereka tahu kesusahan yang dialami oleh Paulus. Sehingga apa yang dikatakan Paulus di ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada jaminan bagi jemaat Filipi bahwa mereka akan mengalami Allah mencukupkan segala kebutuhan mereka. Allah melimpahkan segala kebutuhan mereka. Kenapa saudara? Karena mereka memberi dengan hati untuk mengurangi kesusahan yang dialami oleh pelayan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-17, di sana dikatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Nah, saudara, di sini kita bisa lihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa bagi Paulus sebenarnya bukan pemberian itu. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sekali lagi dia tegaskan ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia beri aku kekuatan. Sekalipun ada tantangan, ya, ada masalah, ya, tetapi semuanya itu dapat kutanggung dalam Tuhan. Tetapi ketika kamu memberi, baik sekali perbuatanmu itu. Apalagi ketika kamu memberi itu, yang aku lihat adalah bukan pemberian itu, melainkan buahnya, kata Paulus di ayat 17. Artinya apa, saudara? Jemaat Tuhan di Filipi itu memberi untuk pekerjaan Tuhan, mengirimkan bantuan mereka untuk Paulus untuk pekerjaan Tuhan, karena mereka memang bertumbuh dan berbuah. Jadi mereka memberi karena mereka memang mengalami kehidupan rohani yang berbuah. Jadi bukti hidup mereka berbuah, mereka memberi. Ya, memang saudara, satu hal yang tidak bisa dipisahkan, bahwa bukti pertumbuhan rohani seseorang anak Tuhan, dia rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin orang mengalami pertumbuhan rohani sedangkan dia tidak mau dan tidak rela memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu tidak sejalan, saudara. Orang yang mengalami pertumbuhan rohani akan berbuah, dan buahnya itu akan nampak dalam banyak bentuk. Salah satu bentuknya adalah ketika dia dengan sukarela memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, memberi persembahan untuk pelayanan Tuhan, untuk hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan, saudara. Jadi di sini Paulus menegaskan bahwa kamu memberi karena kamu memang sudah berbuah, sudah bertumbuh. Dan dikatakan di ayat 17 itu, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ketika jemaat Filipi mereka memberi karena mereka bertumbuh, mereka berbuah, itu malah semakin memperbesar keuntungan mereka. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika kita memberi, mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita rela berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, itu memperbesar keuntungan kita, saudara. Tetapi sebenarnya kita tidak memberi untuk cari keuntungan, itu juga salah. Tetapi kita memberi memang karena kita tahu bahwa ada kebutuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ada kebutuhan hamba Tuhan, ada kebutuhan pelayanan dan sebagainya. Dan kita memberi karena kita sudah bertumbuh, kita paham bahwa apa yang Tuhan berkatkan bagi kita itu harus disisihkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ketika itu dilakukan oleh jemaat di Filipi, mereka memberi karena mereka mengalami pertumbuhan.
Mereka tahu apa yang menjadi masalah, persoalan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kemudian mereka memberi karena mereka bertumbuh dan berbuah. Ketika itu mereka alami, saudara, dan mereka bertindak, mereka memberi, akhirnya Tuhan menjamin mereka bahwa Tuhan memenuhi segala kebutuhan mereka. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari hari ini ambil bagian saudara. Lihat ke dalam diri saudara, mari praktekkan firman Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka jaminan firman Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana Engkau memberi jaminan bagi kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami jaminan Tuhan, supaya kami mengalami Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, di mana kami mengambil bagian dalam kesulitan pelayanan, di mana kami dengan rela memberi ketika Engkau memberi berkat dalam kehidupan kami memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan di mana kami memberi karena memang kami sudah mengalami pertumbuhan. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan jamah, Tuhan berkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar jaminan firman-Mu bagi mereka, dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu bagi mereka. Ajar mereka menerapkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi setiap mereka. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam segala pergumulan mereka, profesi mereka, kerinduan mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Engkau tetap memberkati kami, Engkau hadir bersama kami. Dalam nama Yesus kami akan berdoa bersama. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka
untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan, dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan.
Tuhan kiranya memberkati setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa, mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran karena mereka tidak mendapat pekerjaan, karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, berkati mereka. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan, campur tangan. Berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Mohon mujizat atas segala penyakit saudara. Mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban, dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.